Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leonie Citra Dewi. Saya mahasiswa dari Universitas ISTN. Saya akan mengedukasi atau menjelaskan penggunaan alat-alat khusus, inhaler, dan insulin untuk mata pelajaran ilmu kesehatan masyarakat. Nah, inhaler ini apa sih? Saya akan menjelaskan. Inhaler ini adalah alat kesehatan yang berfungsi membantu pasien dalam kondisi sesak nafas, seperti pada pasien penyakit asma, penyakit paru obstruktif kronis, atau bronkitis. Nah, fungsinya sendiri ini, inhaler itu membantu obat agar lebih langsung menuju ke paru-paru. Dibandingkan dengan obat minum, inhaler sendiri ini dia lebih memberikan efek reaksi yang lebih cepat untuk mengurangi sesak nafas. Nah, untuk selanjutnya di sini ada beberapa jenis inhaler, yaitu ada metered dose inhaler atau MDI, dry powder inhaler atau DPI, turbohaler, dan breathhaler. Nah, metered dose inhaler atau MDI itu sendiri terdiri atas kanister, wadah obat, dan mouthpiece. Agak sulit menyebutkan, mohon maaf ya. Dan mouthpiece untuk tempat menghirup sediaan. Untuk kanister mengandung obat dan propellan, yaitu gas yang membantu obat terdispersi menjadi aerosol. Disarankan agar dihirup dengan napas yang pelan dan dalam. Nah, kemudian di sini ada beberapa nama merek atau brand dari sediaan obat metered dose inhaler atau MDI, yaitu ada Ventolin, Seretet, kemudian ada Atrofen. Nah, Ventolin sendiri ini, untuk Ventolin dia memiliki kandungan salbutamol sulfate per dose, dan dia memiliki dose itu dalam satu sediaan dia memiliki 200 dose. Kemudian di sini ada gambaran contoh-contoh sediaannya juga ya. Ada Ventolin, Seretet, dan Atrofen. Kemudian untuk cara pemakaian MDI, di sini ada gambar, saya kasih gambaran juga, jadi nanti bisa dilihat step ke-1, kedua, dan ketiga. Untuk step yang pertama, kocok inhaler dengan gerakan dari atas ke bawah setiap kali sebelum menggunakan. Step kedua, buka bagian penutup dari mouthpiece. Kemudian untuk step ketiga, lakukan uji spray. Ini fungsinya untuk mengetahui alat tersebut berfungsi dengan baik atau tidak, mengeluarkan seperti gas atau tidak. Kemudian dilakukan hanya setiap sebelum menggunakan inhaler baru. Jadi bila sudah dibuka atau sudah pernah melakukan, jadi tidak perlu dites atau tidak perlu melakukan step ketiga.
Kemudian bila inhaler sudah tidak digunakan lebih dari 14 hari atau setelah inhaler jatuh, kemudian untuk mengetesnya itu disemprotkan ke arah lain dengan menekan kanister. Nah, untuk step yang keempat, hembuskan nafas kuat-kuat melalui mulut. Kemudian step yang kelima, ketupkan bagian mouth piece pada kedua bibir hingga rapat. Tarik nafas melalui mulut dengan kuat dan dalam bersamaan dengan menekan kanister sekali. Step yang keenam, kemudian lepaskan inhaler dari mulut. Tahan nafas kurang lebih 10 detik, kemudian hembuskan nafas keluar perlahan-lahan melalui mulut. Jadi untuk step yang keenam ini di setiap penggunaan inhaler itu semua ada. Kemudian untuk kita lanjut untuk step yang ketujuh, jika dosis yang digunakan lebih dari 1 puff atau 1 semprot, tunggu 1 menit dan kocok kembali inhaler. Kemudian ulangi step atau langkah dari nomor 4 sampai nomor 6. Setelah itu bersihkan mouthpiece dengan tisu kering. Tutup kembali bagian penutup. Kemudian kita ke jenis inhaler yang kedua, yaitu ada dry powder inhaler atau DPI. Untuk DPI ini dia mengandung obat dalam bentuk kapsul terpisah atau serbuk dalam disc cartridge blister dan tidak mengandung propelan. Dikenal sebagai breath activated inhaler, yaitu obat hanya dilepaskan ketika bernafas dengan cepat dan melalui inhaler. Lebih stabil, jadi sediaan ini lebih stabil karena merupakan zat padat. Di sini aku juga kasih contoh-contohnya, nama merek dagangnya, kemudian ada komposisi dan kekuatan sediaan. Nah, untuk step yang pertama, cara pemakaian DPI, step yang pertama membuka diskus, pegang diskus seperti gambar di samping, ini ada gambarnya ya. Kemudian letakkan ibu jari pada bagian thumb grip dan putar sejauh mungkin hingga bunyi klik. Setelah itu untuk step yang kedua, gerakan bagian dose lever sejauh mungkin untuk mengatur dosis. Now ready to use. Sekali memutar dose lever, yaitu dosis terisi. 1 dosis terisi maksudnya. Untuk step yang ketiga, hembuskan nafas kuat-kuat melalui mulut. Kemudian kita lanjut step yang keempat, ketupkan bagian mouthpiece pada kedua bibir hingga rapat. Posisikan diskus tetap horizontal. Jadi di sini nanti ada gambarnya juga seperti ini. Cara step keempat. Kemudian untuk step kelima, tarik nafas melalui mulut dengan kuat dan dalam, kemudian lepaskan diskus dari mulut. Step yang keenam seperti yang saya bilang di sebelumnya itu, step keenam ini selalu ada dalam penggunaan inhaler, yaitu tahan nafas kurang lebih dari 10 detik, kemudian hembuskan nafas keluar perlahan-lahan melalui mulut. Step yang ketujuh, cek selalu dosis yang tersisa pada dose counter. Kemudian untuk step yang ke-8, bersihkan bagian mouthpiece dengan tisu kering.
Selanjutnya ini ada jenis yang ketiga, yaitu turbohaler. Turbohaler adalah salah satu jenis inhaler berbentuk tabung yang di dalamnya terdapat obat dalam bentuk bubuk kering. Perangkat ini digunakan dengan cara menghisap obat melalui mulut kemudian diteruskan ke paru-paru. Bentuk turbohaler sendiri ini mirip seperti pada bentuk metered dose inhaler MDI, cuma bedanya itu kalau turbohaler dia tidak ada mouthpiece-nya. Kemudian di sini juga ada beberapa nama merek, komposisi dan kekuatan sediaan. Di sini juga aku tampilin untuk gambar jenis-jenis dari seret turbohaler tersebut. Nah, kita lanjut untuk cara penggunaannya. Di sini aku kasih gambaran juga untuk step-stepnya. Untuk step yang pertama, lepaskan penutup cover dengan memutar dan menarik ke atas. Posisikan mouthpiece selalu ke arah atas setiap membuka. Kemudian step kedua, setiap kali sebelum penggunaan, atur dosis dengan memutar grip ke kanan sejauh mungkin dan putar kembali ke arah berlawanan hingga bunyi klik. Lakukan sebanyak 2 kali setiap awal pemakaian turbohaler baru. Hanya untuk turbohaler baru ya. Kemudian untuk step yang ketiga, hembuskan nafas kuat-kuat melalui mulut. Kemudian untuk step yang keempat sampai step yang kelima di gambar ini, ketupkan bagian mouthpiece pada kedua bibir hingga rapat. Posisikan turbohaler tetap horizontal. Untuk step yang kelima, tarik nafas melalui mulut dengan kuat dan dalam, kemudian lepaskan turbohaler dari mulut. Step yang keenam, tahan nafas kurang lebih 10 detik, kemudian hembuskan nafas kedua perlahan-lahan melalui mulut. Untuk step yang ketujuh, jika menggunakan lebih dari 1 dos, ulangi langkah 2-6. Step yang ke-8, kumur-kumur dengan air. Step ke-9, seperti biasa membersihkan bagian mouthpiece dengan tisu kering. Dilarang membersihkan dengan air atau cairan apapun. Pasang kembali penutup. Ini khusus untuk turbohaler ya. Nah, untuk turbohaler sendiri dia itu ada perhatian khusus, yaitu dilarang mengocok turbohaler. Yang pertama, kedua, simpan di tempat sejuk, hindari suhu penyimpanan hangat atau panas. Kemudian yang terakhir, selalu cek ketersediaan dosis pada bagian indikator dosis tiap setelah penggunaan. Indikator dosis menunjukkan berapa dosis yang tersisa. Pada warna merah, indikator dosis menunjukkan dosis turbohaler telah habis dan harus dibuang. Nah, untuk jenis yang terakhir yaitu breathhaler. Breathhaler merupakan kapsul inhalasi sebagai terapi rheumatoid bronchodilator dengan frekuensi pemberian 1 kali per hari. Di sini ada gambarannya juga untuk step-stepnya. Kemudian untuk yang step pertama, buka penutup dengan menariknya ke atas. Step yang kedua, buka bagian dasar mouthpiece dan miringkan pada bagian mouthpiece. Dilihat di gambar step kedua. Kemudian step yang ketiga, gunakan tangan kering untuk membuka kapsul dan buka kapsul jika akan digunakan. Kemudian step yang keempat, masukkan kapsul dalam lubang kapsul. Jangan memasukkan kapsul pada lubang mouthpiece. Jadi nomor 4 ini perlu diperhatikan, sangat diperhatikan ya. Kemudian step yang kelima, tutup hingga terdengar bunyi klik. Kemudian step yang keenam, tekan bagian tombol yang ada di kedua sisi secara bersamaan. Cukup lakukan sekali, akan terdengar bunyi klik menandakan kapsul sudah terlubangi.
Nah, jadi kan ini bisa dilihat di nomor 1, itu kan di sebelah kanan dan kiri bagian bawah itu ada tombol di antara dua sisi. Nah, untuk step yang ke-6, tombol dua-duanya itu dipencet, diklik, sampai terbunyi klik. Itu menandakan kapsul sudah terlubangi. Nah, untuk step selanjutnya, lepaskan kedua tombol perlahan-lahan. Kemudian step yang ke-8, hembuskan nafas kuat-kuat melalui mulut. Step yang ke-9, ketupkan bagian mouthpiece pada kedua bibir hingga rapat. Posisikan breathehailer seperti pada gambar. Pada gambar 9 ya, pada gambar step 9. Kemudian di step 10, tarik nafas melalui mulut dengan kuat dan dalam. Step 11, saat menarik nafas akan terdengar suara kapsul berputar di dalam lubang kapsul. Suara bising ya, dan terasa sedikit rasa manis di mulut. Itu menunjukkan bahwa obat menuju ke paru-paru. Lepaskan breathehailer dari mulut, tahan nafas kurang lebih 10 detik, kemudian hembuskan nafas keluar perlahan-lahan melalui mulut. Step yang ke-12, buka bagian dasar mouthpiece. Jika masih ada serbuk yang tersisa di dalam kapsul, tutup kembali, kemudian ulangi langkah dari step ke-8 sampai step ke-11. Kemudian untuk step ke-13, buang kapsul, dilarang menyimpan kapsul di dalam breathehailer. Nah, ini juga aku kasih contoh nama merek dagangnya, komposisi, dan kekuatan sediaan. Nah, selanjutnya itu cara penggunaan insulin. Nah, insulin sendiri ini itu adalah obat yang disuntikan di bawah kulit atau subkutan untuk membantu mengendalikan kadar gula darah pada penyandang diabetes yang tidak dapat dikendalikan dengan obat antibiotik oral. Nah, di sini ada 4 tepat dalam penggunaan insulin, yaitu tepat jenis insulin, tepat dosis, tepat penggunaan, dan tepat waktu. Nah, tepat jenis insulin ini yang menentukan dokter, karena insulin ini banyak dan tergantung tipe diabetes sendiri. Diabetes itu kan ada beberapa tipe, ada tipe 1 dan tipe 2. Kemudian untuk tepat dosis ini sesuai dosis yang diberikan dengan dokter. Kemudian yang ketiga, tempat penggunaan. Tempat penggunaan ini ada beberapa tempat, yaitu di lengan bagian atas, kemudian area perut, kemudian area bokong, dan kemudian pada area paha. Nah, untuk penggunaan insulin itu ada 4 tepat. 4 tepat itu yaitu tepat jenis insulin, tepat dosis, tepat penggunaan, dan tepat waktu. Di slide selanjutnya kita akan membahas keempat tepat ini. Nah, di tabel ini ada tepat jenis insulin dan tepat waktu penyuntikan, yaitu untuk jenis insulin kerja cepat, merek dagangnya itu contoh merek dagangnya ada Novorapid. Kemudian untuk waktu penyuntikan sesaat sebelum makan atau sesaat sesudah makan. Kemudian untuk insulin kerja pendek ada Humulin. Waktu penyuntikannya 30 menit sebelum makan. Kemudian untuk kerja menengah ada Humulin N. Waktu penyuntikannya itu pagi hari dan malam sebelum tidur. Kemudian untuk insulin kerja panjang ada Levemir dan Lantus, itu waktu penyuntikannya pagi hari atau malam sebelum tidur. Kemudian untuk insulin kombinasi itu ada kerja pendek sampai menengah, ada Humulin 30/70. Untuk waktu penyuntikannya itu 30 menit sebelum makan.
Untuk yang terakhir, insulin kombinasi kerja cepat sampai menengah, itu ada Humalog Mix 25 dan Novamix 30. Penyuntikannya itu sesaat sebelum makan. Nah, di sini ada contoh atau gambaran dari produk insulin. Ada Novorapid, ada Levemir, ada Novamix, juga ada QuickPens. Kemudian untuk tepat dosis, ini untuk contohnya ya, dosis yang harus disuntikan misalkan 10 unit. Nah, kemudian kalian bisa lihat di jendela dosis yang ada di gambar seperti bullpen. Kemudian yang ada tulisan dengan push button dan pengaturan dosis. Nah, pada penulisan pengaturan dosis ini kita bisa diputar sesuai dosis yang diinginkan. Misalkan dokter memberikan dosis 10 unit, maka di sini kan ada tanda putih. Kalian bisa lihat tanda garis putih itu kita harus sesuaikan tepat di situ, tepat di tanda putih itu. Kemudian pada saat penyuntikan di push buttonnya dan dia akan kembali lagi ke 0. Garis putih ini akan kembali lagi akan pada di titik 0 kembali. Nah, kemudian tepat penggunaan, yaitu ada lokasi penyuntikan. Lokasi penyuntikannya ini ada di area bokong, bisa di area bokong, area tangan atas, area perut. Untuk area perut ini khusus ya, lebih dari 3 cm di sekitar pusar untuk area penyuntikannya. Kemudian pada area paha. Nah, ini untuk insulin dengan larutan keruh, Humulin N, Humalog atau Humalog Mix 25, Novomix 30 harus secara lembut diputar atau dimiringkan, tidak diguncang selama 10-20 kali sampai kristal kembali larut homogen. Nah, larutan menjadi berwarna putih susu. Di sini ada gambar stepnya ya. Kemudian untuk pasang jarum saat angka menyuntikkan, lalu buka outer protective cap dan inner protective cap. Jadi di sini di gambar ini juga ada yang untuk yang pertama, step yang pertama itu diputar tutup bagian atas, kemudian di tengahnya itu ada pelindung dari jarumnya itu namanya inner protective cap, buka juga. Nah, kemudian baru disuntikan. Kemudian untuk membersihkan permukaan kulit dengan kapas alkohol dan biarkan mengering selama menyuntikkan insulin. Kemudian area yang akan disuntikan dicubit terlebih dahulu dan suntikan secara tegak lurus 90 derajat dengan menekan tombol push button yang tadi ada pada contoh penggunaan dosisnya. Kemudian pada saat menyuntikan, perhatikan dosisnya sudah mencapai 0 atau belum. Di sini jika sudah mencapai 0, suntikan dengan jika sudah mencapai 0, suntikan jangan dilepas, biarkan selama 10 detik
pada posisi yang sama, kemudian dilepas. Tujuannya sendiri ini untuk memastikan insulin tersuntikan secara sempurna. Kemudian lalu yang terakhir, lakukan penggantian titik lokasi penyuntikan untuk suntikan berikutnya. Ini tujuannya itu untuk menghindari timbul benjolan pada kulit yang dapat mengganggu penyerapan insulin berikutnya atau pada saat setelah penyuntikan. Nah, gunakan jarum suntik yang baru setiap kali penyuntikan. Jadi setiap kali penyuntikan diwajibkan untuk menggunakan jarum suntik yang baru. Di sini juga dijelaskan cara pembuangan jarum suntik, yaitu pasang outer protective cap pada needle hoop sebelum dipasang. Kemudian buang jarum suntik pada wadah yang tidak dapat ditembus jarum dan tertutup. Hindari membuang jarum ke sembarang tempat. Yang terakhir, hindari dari jangkauan anak kecil. Nah, di sini itu ada gambaran dari needle untuk menyuntiknya. Itu ada needle hoop, jadi penghubung jarum dengan flex pen insulin tersebut. Kemudian ada jarumnya, needle itu adalah jarum, inner protective cap, dia pelindung dari jarum, pelindung tengah dari jarum, kemudian ada outer protective cap, itu pelindung bagian atas dari needle itu. Di sini ada beberapa juga foto dari insulin dan mau kasih info untuk data penyimpanan dan beyond use date insulin pen. Di sini ada beberapa merek dagang, ada zat aktifnya juga. Kemudian di sini ada suhu yang digunakan sebelum pemakaian. Jadi untuk insulin dia sebelum pemakaian atau belum benar-benar masih baru, dia untuk penyimpanannya itu di suhu 2-8 Celcius. Namun bila sudah digunakan sekali, dia bisa disimpan di suhu ruangan yang terpenting tidak lebih dari 30 Celcius. Kemudian untuk BUD-nya ini flex pen atau insulin ini punya BUD masing-masing ya. Ada yang 30 hari, ada yang 28 hari, dan ada yang 56 hari, serta ada yang 42 hari. Nah, aku akan sedikit menjelaskan tentang hipoglikemia, yaitu kadar gula darah kurang dari 60 mg per dl disebabkan karena penggunaan insulin yang tidak disertai asupan makan yang cukup dan atau disertai aktivitas berat atau olahraga. Gejala hipoglikemia sendiri ini memiliki berkeringat dingin, gelisah, jantung berdebar, lapar, lemas, gemetar, mengantuk, dan pusing. Cara mencegah dan mengatasi hipoglikemia yaitu dengan makan teratur dalam jumlah porsi yang sama setiap harinya, kemudian insulin pada dosis dan waktu yang dianjurkan, kemudian selalu membawa minuman manis atau permen saat berpergian untuk dikonsumsi jika terjadi gejala hipoglikemia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kurang, dan terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.